wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Desi Marningsih SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja. Baiklah, berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, bertemu kembali kita di mata pelajaran ekonomi di siang hari ini. Kalian sudah istirahat, sudah fresh kembali ya untuk menerima pelajaran selanjutnya. Ya, untuk memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Kak Ibu Dewi sudah memimpin doa. Setelah kalian keluar dari istirahat, itu tolong sampahnya dilaci di meja dan lantai, tolong dibersihkan ya. Sudah? Ya. Baiklah, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Astrid Pramuya, Saya, Bu. Asyaniati, Hadir, Bu. Ayu Aprilia, Hadir, Bu. Daniel Putra. Sakit ya? Saya, Bu. Ya. Deni Adriansyah, Ibu, Devianti, Hadir, Bu. Hairul, sakit. Evin, hadir Bu. Gopar, Hadir, Bu. Maya, Hadir, Bu. Melisa, Apa? apa ya? Nurhaliza, Saya, Bu. Resma, Sakit. Rika, Hadir, Bu. Profita, Saya, Bu. Safa. Saya, Bu. Ya, masih ada Naza? Hadir. Ya. Ada beberapa orang yang tidak masuk ya. Ya, Bu.
Untuk meminjam uang. Ya. Ya, bukan dari bank lah ya. Kita minjam uang ke pegadaian, tapi kita memberikan jaminan baik berupa harta berharga, misalnya emas. Kita taruh emas di situ, kita gadai istilahnya ya. Kemudian kita dapatkan uang. Dalam tempo yang sudah disepakati, kita akan mengembalikan uang yang kita pinjam dalam bentuk angsuran. Nah, bisa juga jaminannya sertifikat tanah, sertifikat mobil, bisa juga ya. Nah, oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran apa yang akan kalian atau yang harus kalian capai pada hari ini. Silakan dilihat ke papan tulisnya. Industri keuangan non-bank. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Ada tujuan pembelajarannya, indikator, kemudian materi. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini yaitu pada poin 10.16 menganalisis peran industri keuangan non-bank. Jadi kalian di sini pada akhirnya kalian mampu menganalisis peran dari industri keuangan non-bank. Ada banyak hitungannya industri-industrinya. Nah, apa manfaat dari belajar ini? Kalian akan tahu tentang ini ada kantor yang berurusan dengan keuangan, ada pegadaian, ada asuransi, itu untuk apa? Perannya apa? Manfaatnya apa? Ada pegadaian, manfaatnya apa? Atau perannya apa? Baiklah, karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing, kita lanjut ke bagian inti dari pembelajaran pada hari ini. Kita masuk ke sifat pertama yaitu orientasi masalah. Nah, untuk itu pada sifat ini Ibu akan meminta kalian mengamati video yang akan Ibu putar. Ini tentang lembaga atau industri keuangan non-bank. Tolong perhatikan baik-baik ya. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giron, ataupun deposito. Terdapat beberapa lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal atau yang lebih dikenal dengan bursa efek adalah lembaga yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Dan dana dari pasar modal ini biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang sifatnya juga jangka panjang, seperti pembangunan pabrik baru. Selanjutnya, terdapat fungsi dari pasar modal. Tentang kapasitas produksi sebagai indikator perekonomian negara. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi, atau premi, dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam produk asuransi kerugian dalam program asuransi sosial. Mengikuti
asuransi pendidikan, suatu hari rumah tersebut mengalami kebakaran. Andi merasa sedih. Namun, rumah Andi telah diasuransikan, yaitu melalui asuransi kerugian. Oleh karena itu, rumah Andi masih bisa diperbaiki. Sebagai cadangan di hari tua, lembaga ini khusus mengurus dana pensiun yang sumber dananya diperoleh dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggota yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu usaha milik negara yang kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai untuk kendaraan, barang-barang elektronik, barang tekstil, dan barang-barang. Berdasarkan penjelasan lembaga keuangan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank keduanya merupakan sama-sama lembaga. Ya, sudah diperhatikan videonya. Jadi itu adalah garis besar dari materi kita hari ini tentang apa itu pengertian dari industri keuangan non-bank dan apa saja yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank. Pasti bukan bank ya, karena ini adalah non-bank, bukan bank ya. Kita akan masuk pada sifat yang kedua, yaitu pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yaitu memecahkan masalah, Ibu akan memberikan kalian link YouTube. Bisa kalian tonton di HP kalian masing-masing. Dari link YouTube itu, Ibu memberikan sedikit video yang sebentar tentang industri keuangan non-bank. Nah, dari video itu kalian amati, kemudian kalian lihat, kalian identifikasi apa masalah yang muncul dari video tersebut ya. Pasti ada masalahnya. Kemudian dari masalah tersebut kalian simpulkan atau kalian cari solusi dari masalah tersebut. Kalian cari solusi pemecahan masalah yang ada dalam video tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian nanti akan menganalisis peran dari industri keuangan non-bank berdasarkan video tersebut. Paham? Paham, Bu. Ibu akan membagikan link YouTube-nya lewat grup WA ya. Bisa kalian lihat di situ link YouTube untuk kelompok 1. Kemudian link YouTube untuk kelompok 2 itu berbeda nah. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu berbeda ya. Ya, Bu. Silakan dibuka dulu grupnya, dilihat di situ. Ya, Bu. Ya, kemudian indikator pencapaian kompetensi pada hari ini yaitu pertama mendeskripsikan pengertian industri keuangan non-bank. Kedua, mengklasifikasi jenis-jenis industri keuangan non-bank. Dan yang ketiga, menganalisis peran dari industri keuangan non-bank. Coba lihat. Ya, nanti ini setelah kalian mengamati video tadi, amati secara seksama. Kalian tadi tentang debt collector yang Ibu tanyakan tadi ya. Nah, di situ nanti kalian lihat masalahnya. Oh, ada debt collector yang merampas kendaraan nasabah. Ya, secara anarkis, secara kekerasan. Itu masalahnya. Jadi solusinya apa ya? Mungkin sebagai nasabah kita jangan sampai menunggak, gitu ya. Kemudian analisisnya, kalau analisis
itu adalah penguatan modal, ya dapat menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi. Nah, kalian lihat itu peran dari ini industrinya apa? Leasing. Nah, jadi dari leasing itu perannya apa untuk perekonomian? Ya? Coba lihat kelompok ini. Kalian sudah lihat videonya kan? Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya, kalian ini ya peminjaman koperasi ya masalahnya. Nah, kalian lihat masalahnya apa? Coba ibu lihat di sini masalahnya. Ada rentenir yang berkedok sebagai koperasi. Ya, bagus. Solusi pemecahannya ya. Ya. Dibuat lagi yang bagus, disusun untuk presentasinya ya. Coba lihat kelompok ini. Masalahnya apa nak? Kamu lihat tadi videonya? Oh, tentang asuransi. Nah, jadi masalah apa tentang asuransi yang timbul dari video tersebut? Apakah sebagai nasabah itu kita mengalami kerugian? Terus apa solusinya? Mungkin kita harus memahami dulu kebutuhan kita mau asuransi apa? Apakah asuransi jiwa yang kita butuh? Apakah kita butuh asuransi kesehatan yang sering sakit-sakitan? Apakah kita butuh asuransi pendidikan? Ini bisa dimasukkan ke dalam solusinya. Kemudian untuk analisa perannya, itu bisa kalian cari peran dari industri asuransi itu apa dalam perekonomian Indonesia ya. Ada pertanyaan? Matikan ya, Vin. Kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti di sini kalian mempersiapkan laporan untuk kalian presentasikan. Setelah kalian menemukan masalah dari video tersebut, kalian mencari solusinya, kemudian kalian mampu untuk mengembangkan analisisnya. Selanjutnya kalian tulis rapi-rapi dengan bahasa yang baik sesuai ejaan yang disempurnakan. Kemudian kalian susun untuk laporan dan sebagai bahan presentasi di depan kelas. Paham? Silakan dikerjakan. Nanti ibu cek ya. Kita akan mempresentasikan dari kelompok satu dulu, dari kelompok Liza. Silakan ke depan.
membacakan tentang skema asuransi yang akan dibacakan oleh Miss Rafael. Baiklah, saya akan memahami skema asuransi. Memahami skema asuransi kesehatan. Pertama, biaya perawatan, pengobatan jika terjadi risiko kesehatan. Jadi bila sakit, biaya perawatan akan dibayar oleh pihak asuransi. Bisa dibayar sesuai atau ada juga yang dibayarkan sebagian. Untuk mendapat pertanggungan tersebut harus membayar prima asuransi. Memahami prima klien. Bila sakit, ada asuransi yang langsung membayar biaya dengan menunjukkan kartu asuransi. Ada juga asuransi yang membayar kemudian. Ada bermacam-macam asuransi dengan proses klien yang berbeda. Tentukan kebutuhan asuransi. Sangat penting untuk mengetahui kebutuhan asuransi jika itu apa saja karena manfaat asuransi yang kita terima itu disesuaikan dengan jenis asuransi dan komitmen pribadi yang dibayar. Jangan ikut saja apa yang ditawarkan oleh agen asuransi. Oke, sekian presentasi yang kami bacakan. Sudah ya, sudah analisanya. Ya. Baiklah, saya akan menerangkan analisa peran industri keuangan dan bank berkait video tersebut. Dari video dapat dianalisa bahwa asuransi merupakan salah satu industri keuangan non-bank yang memberikan perlindungan dari potensi risiko. Sebelum kita memiliki asuransi, mana yang akan kita gunakan, ada baiknya jika memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis asuransi dan manfaatnya. Peran asuransi terkait video tersebut adalah ada 3 macam, yaitu membentuk menghadapi risiko mengeluarkan tak terduga, 2. meningkatkan jaminan kesehatan, 3. manajemen risiko mengendalikan akibat yang tiba-tiba muncul. Itulah analisis peran industri keuangan dan bank terkait video tersebut. Oke, sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, asuransi itu ada berapa macam dan apa penggunaannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Ada 4 produk asuransi, yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan menjamin kesehatan atau perawatan anggota asuransi jika sakit atau mengalami kecelakaan. 2. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan jika terjadi risiko kematian pada pemegang polis. 3. Asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan masa depan yang menjamin pendidikan putra-putri memegang polis. 4. Asuransi umum. Asuransi umum merupakan bentuk bertanggung risiko yang memberikan penggantian kepada pemegang polis atau kerugian yang dialami. Itulah jawaban dari kami. Bagaimana dengan kita? Sangat memuaskan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang asuransi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat Nah, silau. setelah ya, nak, setelah kalian melihat hasil dari diskusi teman-teman kalian, nah itu ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hasil diskusi teman kalian berdasarkan video yang telah diamati. Setelah kalian, sekarang kita masuk pada sintang yang terakhir, yaitu sintang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, ketika masalah-masalah itu ada, ketika kita berhubungan dengan salah satu industri keuangan non-bank, terlebih dahulu yang
Stop.